Muhammad Huda yang sudah lama saya tidak ketemu, dengan Pak Murti Hadi juga, dengan Bapak, dan tadi dengan Pak Pomo juga saya bertemu, dan mungkin masih ada banyak yang lain yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu karena nanti jadi absensi. Kemudian juga sempat saya berkenalan dengan Bapak Muhammad Sobari yang sangat rajin menulis di koran, dan saya juga suka mengikuti artikel-artikel yang beliau tulis karena sangat mengena untuk saya. Saudara-saudara, para bapak ibu dan tamu undangan yang berbahagia, malam hari ini memang kita akan mencoba berbagi cerita. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh ketua panitia tadi. Anda tidak harus nanti menerima apa yang saya sampaikan, tetapi Anda paling tidak punya tambahan wawasan. Oh, ada orang yang berpikir seperti itu. Masalahnya nanti Anda cocok atau tidak itu urusan lain. Nah, apalagi yang kita bahas satu problem yang sebetulnya sangat subjektif, yaitu tentang tujuan hidup. Karena semua orang kalau ditanya tentang tujuan hidup, jawabnya aneh-aneh. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang dokter yang cukup terkenal dan suka sekali membaca buku. Dia juga menjadi kepala sebuah rumah sakit, senior sekali dia. Katanya dia, wah hidup saya ini hanya untuk membaca, katanya. Saya tanya berapa buku yang sudah dibaca. Wih, ribuan sudah. Saya tidak bisa hidup tanpa membaca. Paling sedikit saya baca koran. Kalau tidak baca koran tidak bisa tidur, katanya. Wah, saya heran. Saya ngomong, wah, padahal saya kalau tidak berbaring yang susah tidur. Pak dokter yang tidak baca, ya oke lah. Setelah kita cerita panjang kali lebar, kemudian saya tanya kepada dokter itu, Pak dokter ini sebetulnya dengan membaca segitu banyak, dengan aktif di dalam bidang kedokteran, di dalam bidang kesehatan, menjadi kepala rumah sakit dan lain sebagainya, studi banding ke berbagai negara di luar negeri, lalu apa sebetulnya tujuan hidupnya? Semua pertanyaan dia bisa jawab kecuali satu ini. Dia mengatakan sambil garuk-garuk kepala, nah ini yang saya belum pikirkan, katanya. Loh, lah ini Pak dokter pergi naik pesawat bersama ini kan mesti ada tujuannya. Iya, Pak dokter belajar juga ada tujuannya. Belajarnya sampai 3 lagi, dokter SHMM, kan mesti ada tujuannya. Iya. Lah sekarang hidupnya Pak dokter sendiri ini tujuannya apa? Ini yang saya tidak terpikirkan. Nah, jadi kalau tadi dikatakan oleh ketua panitia bahwa nanti kita sharing ini nanti untuk menjawab pertanyaan. Kalau anak-anak itu nanti bertanya, saya malah jadi bertanya sekarang, apakah Anda sudah tahu tujuan hidup itu? Sehingga kalau sudah tahu, saya tinggal membantu merumuskan cara memberitahu. Tapi kalau Anda sendiri belum tahu, ini yang repot. Ya, nah ada yang ngomong lagi, tujuan hidup itu kan mati. Oh kalau gitu sekarang bunuh diri aja, biar cepet tercapai kan. Ngapain nunggu lama-lama? Ya sekarang bunuh diri. Oh ya ndak mau Bante, saya kan pengen masih berumah tangga. Lah katanya tujuan hidupmu mau mati, ternyata kok sekarang mau berumah tangga. Sudah berumah tangga lah sekarang? Sudah Bante. Mati. Nanti dulu Bante, anak saya belum besar loh. Berarti tujuan hidupmu membesarkan anak. Nah ini sekarang anaknya udah besar ya mati. Nanti dulu Bante, saya belum punya menantu. Nah berarti tujuan hidupnya ganti lagi, punya menantu. Nah ini sudah ngawinkan anak semua beres, ayo mati. Nanti Bante belum nimang cucu. Loh ini tujuan hidupmu ini apa? Masa ganti terus? Ini artinya kita memang tidak memahami.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara, para bapak dan ibu semua, saya akan mencoba membagikan apa sebetulnya tujuan hidup kita. Mungkin Anda semua sudah tahu, cuman Anda belum terumuskan dengan jelas, atau yang sudah rumuskan mungkin nanti Anda punya pandangan yang berbeda dengan saya. Tidak apa-apa, kita akan sharing toh, kita akan berbagi cerita, bertukar pikiran. Karena saya duduk di sini bukan berarti orang yang paling ngerti, Anda yang paling tidak ngerti. Saya kira tidak begitu. Kita sama-sama tukar pikiran. Nah, oleh karena itu, kalau Anda ketemu yang tidak cocok, nanti kita tanyakan, sehingga kita ketemu jalan tengah yang baik. Apakah sebetulnya tujuan hidup manusia? Sebetulnya manusia itu kepinginnya cuma satu, yang disebut bahagia. Bahagia. Saya kira di antara kita tidak ada yang kepingin menderita. Oh, mau jadi biku kan menderita. Salah. Saya jadi biku ini juga karena saya cari bahagia, terbebas dari minyak rambut, terbebas dari sisir, terbebas dari jas-jasan. Saya bahagia dengan cara begini. Jadi saya juga mencari bahagia. Loh, kan malam tidak makan, lo itu lebih bahagia lagi. Saya bisa dengarkan ceramah tanpa terganggu perut saya. Kalau yang biasa malam makan kan sudah jamnya nanti bunyi, stres. Saya kan santai-santai tunggu besok. Nah, jadi menjadi biku pun adalah untuk mencari bahagia. Karena itu sebetulnya semua manusia kepingin bahagia. Nah, sekarang kita akan mencoba apa level bahagia yang kita bisa kenalkan sekarang. Para bapak ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, level bahagia yang pertama, level yang paling sederhana adalah bahagia karena mendapat. Bahagia karena mendapat. Contoh, anak kecil nangis karena takut ada ledakan. Nangis anak kecil, terus digendong, tenang, itu hanya sound system, tenang, lega dia. Bahagia mendapat rangkulan, diem. Nangis lagi, lapar, kasih susu, diem. Ini bahagia karena mendapat. Sekolah, hore, dapat 3. Saya kira tidak. Hore, dapat 8. Mendapat, senang, bahagia. Hore, dapat 10, bahagia. Hore, naik kelas, bahagia. Bahagia karena mendapat. Nanti sudah gede, lulus, hore, dapat gaji. Bahagia karena mendapat. Hore, dapat pacar. Bahagia karena mendapat. Hore, dapat rumah. Hore, dapat apa? Dapat. Itu adalah kebahagiaan level 1. Itu tujuan awal. Tetapi kebahagiaan karena mendapat ini sebetulnya bukan hanya manusia. Kucing juga sama. Kita sedang makan, meong, kasih kerupuk, diem, karena dia sibuk makan. Meong lagi, kasih lagi, diem. Bahagia karena mendapat, itu sebetulnya masih level awal. Makhluk, bukan manusia pun bisa. Kucing bisa. Burung, Anda yang pelihara di rumah burung, wah, kalau kita datang, burung terbang di dalam sangkarnya, lari sana lari sini, terus kita kasih, diem. Bahagia karena mendapat. Anda punya ikan koi,
Begitu kita di pinggir kolam, wah dia mepet di badan kita, deket kita. Begitu dikasih makanan, dia diem. Begitu kan? Ya, dan Anda bisa kembangkan itu. Apa saja binatang di sekitar kita, begitu dia mendapat apa yang dia inginkan, dia diem. Level kita bahagia karena mendapat, boleh. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Saya senang bisa numpuk uang sekian banyak. Itu bahagia karena mendapat. Untuk apa tuh uang? Bisa beli rumah, nggak bisa beli kebahagiaan rumah tangga. Bisa beli obat, nggak bisa beli kesehatan. Untuk apa? Nah, saudara-saudara, bahagia level 1 ini bahagia mendapat. Maka pada malam hari ini saya akan mencoba menawarkan kebahagiaan level yang kedua. Sebagai tujuan hidup kita yang kedua adalah kebahagiaan karena memberi. Memberi. Ini bahagia jenis lain. Ketika Anda melihat pengemis di perempatan jalan, kemudian Anda bisa membagikan uang kepada dia, dan Anda melihat senyumnya dia, Anda juga happy. Happy yang Anda alami ini, kebahagiaan yang Anda alami ini, sebetulnya adalah level yang kedua. Bahagia karena Anda bisa membahagiakan pihak lain. Ketika melihat kucing meong-meong, kemudian Anda kasih kerupuk dan dia diem, Anda tersenyum. Anda bahagia karena Anda memberi. Itulah kebahagiaan level 2. Tetapi tentu memberi ini bukan secara materi. Memberi ini bisa berarti secara batin. Memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Itu adalah level kebahagiaan yang kedua. Satu contoh saudara-saudara, kalau sekarang Anda yang sudah bersuami atau beristri, banyak di sini yang punya suami atau istri? Boleh tunjuk jari yang punya suami dan istri dan yang masih punya. Karena saya pernah punya tapi sudah tidak ada lah. Yang masih punya suami dan istri hanya 2 orang ya. 2 orang, saya khawatir yang di sana istrinya, yang di depan suaminya. Boleh lihat berapa yang punya suami dan istri? Satu aja, salah satu yang nunjuk. Cuma satu, 2, 3. Oh banyak, bagus. Baik, sudah banyak, saya lega. Yang punya pacar? Mahasiswa ini, moderator sudah punya pacar? Oh belum punya pacar, boleh nanti. Nah saudara-saudara, Anda yang sudah pasangan hidup, sudah punya suami atau punya istri, Anda yang sudah berpacaran, atau Anda yang punya sahabat, mungkin satu ketika Anda terlibat percekcokan. Nah, ketika terjadi percekcokan dan Anda tidak mau kalah dengan percekcokan itu, dan Anda memenangkan percekcokan itu, apakah Anda lega bisa tidur? Ketika Anda memenangkan percekcokan, apa Anda lega tidurnya? Pernah cekcok? Pernah? Sering? Kerep? Ya kerep itu sering. Kalau sudah cekcok, apakah kita tidurnya enak? Dalam banyak pengamatan, dalam banyak pengalaman, orang setelah cekcok tidurnya sulit. Padahal menang loh percekcokan, tapi sulit. Kenapa? Karena Anda bahagia mendapat. Anda mendapat kemenangan, bisa membuat pasangan hidup Anda nangis, bisa membuat pacar Anda nangis, bisa membuat sahabat Anda tekuk lutut, tidak berani ngomong lagi. Anda mendapat kemenangan atas ego Anda sendiri, dan Anda sulit tidur. Bisa beberapa sebab.
Mungkin yang pertama, duh kenapa ya saya ngomong begitu tadi, ini kan nyakiti, membuat pasangan hidup menangis, membuat sahabat menangis. Kan sebetulnya sama dengan melukai diriku sendiri. Kenapa aku tadi emosi seperti itu? Itu yang pertama. Tapi yang kedua, aku kok cuma ngomong gitu ya tadi, kurang. Mestinya aku juga ngomong gini lagi, yang lebih menyakitkan. Sudah terlanjur menang, enggak sekalian dipotong lehernya. Tapi tetap kita enggak bisa tidur, sulit. Karena Anda menang atas ego Anda. Itulah bahagia karena mendapat. Tetapi kebahagiaan memberi itu berbeda. Ketika Anda memaafkan kesalahan pasangan hidup Anda, ketika Anda memaafkan kesalahan pacar Anda, ketika Anda memaafkan, bisa memahami kesalahan, kelemahan teman Anda, pada saat Anda bisa lega memaafkan dia, ya semoga kamu bahagia. Memang semua orang punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Ya semoga kamu bahagialah. Saya bisa memahami hal itu. Tidur pasti nyenyak. Kalau biasanya dilihat tidurnya pun akan tersenyum. Kenapa? Karena kita bahagia mengalahkan ego kita, bahagia mengatasi diri kita sendiri dengan memberikan maaf. Ini adalah level kedua yang sulit, tetapi mestinya Anda bisa. Salah satu contoh yang paling gampang bahagia karena memberi itu seorang ibu. Seorang ibu kalau hari ini masak makanan, padahal makanan kemarin itu sudah tidak masih belum habis, maka seorang ibu biasanya, yang saya lihat, saya tidak tahu nanti ibu-ibu di sini apa begitu tidak, ibu yang biasanya yang saya kenal itu biasanya dia makan masakan yang kemarin, anaknya suruh makan masakan yang sekarang. Mestinya begitu. Apa ada ibu-ibu yang kebalikan? Aku yang masak, aku yang makan. Kamu kemarin yang tidak ngabisin, kamulah yang ngabisin sekarang. Ada ibu-ibu yang begitu? Oke. Wah gawat ini. Ini bisa ibu-ibu protes loh nanti. Karena setahu saya ibu tidak pernah begitu, ya kan? Motong apel yang busuk diambil sendiri, yang baik dikasihkan anaknya. Itu sebetulnya sudah latihan bahagia karena memberi. Jadi kita senang kalau kita melakukan pemberian kepada orang. Kita senang memberikan yang terbaik kepada anak kita. Kita senang memberikan yang terbaik kepada keluarga kita. Cuman apakah Anda sudah mengembangkan hal itu kepada lingkungan Anda? Di Jogja ini saya lihat masih banyak rumah yang punya kebun. Karena memang saya kan lahir di Jogja dan saya tahu banyak kebun. Kecuali yang kos-kosan beginian ini. Nah, para bapak ibu yang punya kebun, kalau di rumah punya mangga dan kebetulan mangganya panennya pas asem, apa ibu akan mengatakan, mumpung asem kasihkan tetangga aja. Nanti kalau pas jatuh manis sudah musimnya, kita makan sendiri. Apakah masih berpikir seperti itu? Mungkin, karena Anda diem. Kalau Anda bahagia karena memberikan yang tidak enak, itu berarti Anda hanya bahagia karena mendapat. Saya bahagia karena mendapat mangga yang manis, tapi saya tidak suka mangga yang asam, saya kasihkan ke orang lain. Anda penampilannya memberikan, tapi sebetulnya memberikan yang tidak mau. Berbeda dengan ibu yang masak tadi, berbeda dengan ibu yang memotong apel tadi. Oleh karena itu kebahagiaan yang kedua ini bukan sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Anda bisa kerjakan, dan Anda sudah kerjakan. Dengan memotong apel yang enak,
Anda berikan kepada anak Anda yang agak busuk, agak asam, Anda makan sendiri. Sebetulnya Anda sudah bisa mengerjakan itu, cuman kurang luas, sehingga Anda hanya sampai di kaplingnya sendiri. Coba sekarang diperluas ke tetangga Anda, coba diperluas ke lingkungan Anda. Kalau Anda bisa selalu bahagia karena memberi senyuman, memberi kasih sayang, memberi perhatian, saya kira dunia ini akan bebas dari permusuhan, bebas dari kebencian, bebas dari segala macam ketegangan dan ketakutan. Tetapi selama kita masih berpikir bahagia karena mendapat, pasti dunia isinya perang, isinya kebencian, isinya intrik-intrik, isinya teror. Karena saya bahagia ketika saya mendapat. Apa yang disebut teror? Anda semua ini sebetulnya punya watak teroris, cuman bedanya Anda tidak berani. Keberanian itu perbedaannya. Coba kalau Anda semua masing-masing dipersenjatai pistol, semua yang nyalip Anda dengan ngawur, Anda tembak kepalanya. Iya kan? Anda sebetulnya punya watak teroris kok. Mau tahu buktinya? Tidurlah satu kamar dengan seekor nyamuk, watak teroris Anda akan muncul. Nginging, sudah gelap ini, nginging, buka lampu, lihat baik-baik, cari, hajar, mati, puas, matikan lampu, tidur lagi. Jadi Anda punya watak teroris. Karena kalau Anda masih bersikap bahagia karena mendapat, itulah teroris. Apakah Anda mau sampai di situ saja? Apakah Anda puas dengan cara seperti itu saja? Nah, oleh karena itu saudara, kebahagiaan yang kedua ini bisa Anda kerjakan, cuman Anda kadang tidak mau, karena itu latih. Sudahkah saya memberikan kebaikan, kebahagiaan kepada lingkungan, baik kepada pasangan hidup saya, teman saya, tetangga saya, maupun orang yang tidak dikenal oleh saya. Bahkan nyamuk sekalipun di kamar, sekarang tidak harus jadi teroris. Nyamuk cari, buka lampu, cari, tangkap pakai gelas, buang keluar kamar, tidur nyenyak. Karena pembunuhan bukan salah satu, bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Begitu Anda bisa membebaskan nyamuk keluar kamar, Anda lega. Wah, tapi nyamuknya banyak, tidak apa-apa, pakai kelambu. Dah, kamu nginging terus, nggak apa-apa, saya di dalam kelambu, tenang-tenang. Kebahagiaan karena memberi. Saudara-saudara, kebahagiaan karena mendapat adalah level 1, kebahagiaan karena memberi adalah level 2, kebahagiaan ketiga, ini level yang paling tinggi dan ini agak sulit tapi masih bisa dikerjakan. Kebahagiaan yang diperoleh karena kita tidak melekat masa lampau maupun yang akan datang. Masa lampau pernah ada. Tadi kita yang jam 6 sore ada, kita yang jam 3 siang ada, kita yang waktu masih kecil ada. Kita pernah jatuh di waktu kecil dan sekarang lutut kita atau siku kita lecet, masih ada bekasnya, tetapi itu sudah lewat. Itu sudah tinggal kenangan. Masa yang akan datang besok pagi, lusa. Habis lusa apa? Ini loh, Anda kan ngawur. Sudah ngawur kenceng. Ada itu bahasa Indonesianya. Kalau saya tidak salah, setelah lusa itu tulat, ya Pak Muhammad Sobari, betul? Hari setelah hari ini tulat, 3 hari setelah hari ini tubin, 4 hari setelah ini belum dibuat. Ada itu bahasa Indonesianya. Jadi Anda jangan ngawur lusa lusi, sudah kenceng ngawur lagi. Dalam bahasa Indonesia cuma dikenal lusa saja, besok dan lusa, tapi ada tulat dan ada tubin.
seingat saya. Nah, saudara-saudara, kita boleh punya rencana yang akan datang, tetapi rencana adalah tinggal rencana kalau kita tidak mengerjakan saat ini. Kebahagiaan yang ketiga itu adalah kebahagiaan karena kita terbebas dari kemelekatan masa lampau maupun yang akan datang. Apa contohnya? Tidur. Tidur itu paling gampang. Anda badan sudah di tempat tidur, berapa lama kecepatan Anda bisa mencapai tidur? Ya, ada yang sampai 1 jam bolak-balik. Ada yang sampai 2 jam. Ada yang sampai pagi masih bolak-balik kayak barbeque gitu. Kenapa? Karena Anda tidak punya cara kebahagiaan melewati masa lampau, melewati masa yang akan datang. Kenapa? Karena ketika Anda badannya sudah di tempat tidur, pikiran Anda itu loh mikiri, aduh kemarin itu kenapa saya begini begitu, aduh dulu bagaimana, atau sebaliknya, aduh besok kalau yang nagih hutang datang bagaimana, aku harus lari kemana lagi ya, pintu belakang ini sudah saya kunci. Kita terpikir besok dan kemarin. Manusia ini terdiri dari badan juga batin. Badan dan batin ini mestinya selalu menjadi satu, tetapi pada kenyataannya batin ini suka lari-lari. Badannya sudah di tempat tidur, batinnya ingat yang tadi, yang jam 7, yang jam 9, atau ingat yang besok pagi, yang lusa, yang tulat, yang tubing. Karena badan ini ditinggal batinnya, maka badan ini menjadi stres. Orang susah tidur sebetulnya adalah termasuk orang paling bodoh di dunia. Karena bayi yang belum sekolah pun pandai tidur. 24 jam bayi bisa tidur. Kenapa yang sudah sekolah tinggi-tinggi malah tidak bisa tidur? Kalau tidak bisa matematika bisa les, tidak bisa main musik bisa les, tidak bisa tidur tidak ada lesnya, tidak ada gurunya. Lah Anda tidak bisa tidur karena batinnya meninggalkan badan Anda minum obat tidur, yang tidur badannya, batinnya tetap jalan sana sini, akhirnya ngimpi buruk. Pagi bangun rasanya kepala seperti dipukuli. Nah sekarang bagaimana caranya? Badan ini harus jadi satu. Loh caranya bagaimana? Kalau Anda sedang kerja apa, badan harus ikut. Saya di tempat tidur, berarti pikiran harus di tempat tidur. Mikiri tadi, loh tadi kan tidak di tempat tidur, sekarang kan saya di tempat tidur ini loh, ada bantal, ada guling, tidur. Wah besok bagaimana bangun tidur? Besok urusan besok. Sekarang ini loh bantal dan guling, bantal guling, bantal guling. Tidur pasti. Tidak sampai 1 menit amblas. Kadang-kadang Anda boleh coba lagi, baca koran atau ngitung duit yang paling gampang. Semua orang biasa ngitung duit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diletakkan, pasti nggak 10. Hitung lagi 1, 2, 3. Berarti kalau Anda menghitung 20 tumpuan, sebetulnya waktu yang Anda gunakan bisa 40 tumpuan. Berapa inefisiensi kerja Anda? Karena ketika badan Anda ngitung, pikiran Anda lari-lari, mikiri, aduh duit besok mau saya pakai apa ya, wah ini dulu dapatnya duit dari mana ya. Jadi ngitungnya ini cuma otomatis, tangan goyang-goyang, tapi berapa jumlahnya tidak pasti. Coba Anda nyadari, sekarang saya ngitung duit 1, 2, 3, 4, 10, pasti 10. 1, 2, 10, pasti 10.
sangat efisien. Ngunci pintu rumah, ngunci pintu mobil. Anda yang kesini naik kendaraan, kalau ditanya sudahkah kendaraan Anda kunci, yakinkah bahwa kendaraan Anda sudah terkunci? Maka Anda hanya bisa berpikir, biasanya kalau saya sudah duduk di sini ya sudah terkunci. Biasanya, karena ketika Anda memutar kunci itu, pikiran Anda sudah ke tempat lain. Nah, oleh karena itu kebahagiaan ini bisa dilatih. Menyatukan badan dengan pikiran ini bisa dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Gampang. Kalau Anda sedang nonton TV, sadari Anda sedang nonton TV. Saat ini nonton TV. Nah, hitung uang, sadari sedang hitung uang. Ngunci mobil, sadari sedang ngunci mobil. Tapi kalau Anda mau latihan secara intensif, coba gunakan waktu 15 menit pagi, 15 menit malam, paling sedikit. Memperhatikan badan dan batin Anda ini. Menyatukan badan dan batin Anda ini. Bagaimana caranya? Ketika badan Anda ini bernafas, Anda tahu ini bernafas. Ketika badan Anda mengeluarkan nafas, Anda tahu batinnya mengeluarkan nafas. Ketika nafas masuk, Anda tahu nafas masuk. Ketika batin menyadari, katakan masuk. Ketika nafas keluar, sadari, batin dengan mengatakan nafas keluar. Nafas masuk, batin menyebutkan. Nafas keluar, batin juga mengatakan. Terus demikian 15 menit setiap hari. Kalau Anda bisa latih seperti itu, maka Anda bisa ubah latihan itu ke dalam perilaku Anda sehari-hari. Ketika Anda sedang berjalan badannya, batin ikut berjalan di situ. Ketika badan sedang ngomong, batin ikut ngomong di situ. Jadi tidak mungkin salah manggil. Di depan anak nomor 1 yang dipanggil anak nomor 2. Pernah kejadian? Sering. Di depan istrinya yang dipanggil tetangganya. Pernah kejadian? Sering juga. Bahaya itu. Tapi kalau Anda bisa selalu menyadari apa yang sedang Anda kerjakan, dan Anda bisa ubah kesadaran sehari-hari itu di dalam kehidupan Anda, di dalam pekerjaan Anda, maka Anda mencapai kebahagiaan yang ketiga, terbebas dari segalanya. Kenapa Anda stres? Karena badan dan batin ini pisah. Batinnya ketinggalan. Ada orang stres, aku jengkel Bante pada problem dulu waktu aku 5 tahun yang lalu aku dikatakan begini begitu. Loh, badanmu itu sudah tambah 5 tahun. Kenapa batinmu masih ngurusi yang 5 tahun yang lalu? Ya mesti stres. Aduh Bante, nanti kalau saya tua bagaimana Bante? Loh, badanmu ini masih muda. Kenapa batinmu sudah terbang ke sana ke sini? Loh, apakah saya tidak boleh punya masa lalu? Boleh. Anda boleh punya masa lalu. Anda pernah jatuh ketika kecil dan luka di siku? Boleh. Itu membuat Anda harus hati-hati supaya tidak terjatuh lagi dan tidak luka lagi di tempat yang sama ataupun di tempat yang berbeda. Masa lalu adalah latihan supaya kita bisa memperbaiki kalau masa lampau kita ada kekurangan, dan kita bisa meningkatkan kalau masa lalu kita itu punya kelebihan. Anda bekerja ada keuntungan, itu adalah bagian masa lalu. Cari sebab kenapa bisa untung, kembangkan di masa yang sekarang. Anda kerja ada kerugian, Anda kuliah mengalami kegagalan, cari sebab, perbaiki di masa sekarang. Kemudian masa depan Anda juga boleh punya rencana, tetapi rencana itu diwujudkan dalam saat ini. Ibaratnya orang masang batu bata. Kalau mau bikin tembok, dia sudah punya benangnya, itu adalah rencana. Tetapi mata adalah melihat setiap batu bata yang diletakkan dan dilepo, letakkan diluluh, letakkan diluluh.
Tetapi ini ada benang yang menjadi pedoman. Benang adalah sekedar benang, yang dia kerjakan adalah meletakkan batu bata. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kalau kita bisa selalu menyatukan badan dan batin, ketakutan tidak ada. Misalnya sekarang Anda disuruh tidur sama mayat, banyak yang takut, padahal mayat lebih aman daripada orang hidup. Mayat dari kita tidur sampai pagi dia diem aja. Orang hidup kita tidur sampai pagi akeh polai. Kenapa Anda takut tidur sama mayat? Karena Anda terlalu banyak nonton televisi, sehingga Anda badannya tidur sama mayat. Pikirannya itu ingat masa lalu. Dulu televisi begini-begini, film yang saya tonton begini-begini. Nanti kalau kejadian seperti ini bagaimana ya? Kan kenyataan tidak ada. Saat ini saya tidur sama mayat, batin juga di situ. Tapi kalau takut, Anda perhatikan napasnya. Napas masuk, pikiran ngomong masuk, keluar ngomong keluar. Terus begitu. Maka ketakutan akan lenyap, kegelisahan akan lenyap, kebencian akan lenyap, kejengkelan akan lenyap. Dan inilah kebahagiaan level yang ketiga. Semua perasaan negatif tidak ada lagi pada diri kita. Karena semua perasaan negatif, bahkan perasaan positif, sebetulnya itu hanya isinya karena kita membandingkan masa lampau, masa yang akan datang, masa lampau, masa yang akan datang, sehingga akhirnya menimbulkan problem bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah mencapai kebahagiaan yang ketiga ini, terbebas dari masa lampau, terbebas dari ikatan masa yang akan datang, inilah level kebahagiaan yang tertinggi. Oleh karena itu saudara-saudara, jadi tujuan hidup kita ini sebetulnya adalah mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan dalam bentuk segala macam. Kebahagiaan level yang pertama adalah mendapat. Itu adalah level yang sangat sederhana, yang sangat alamiah. Bahkan binatang pun mengalami kebahagiaan karena mendapat. Level yang kedua yang lebih manusiawi adalah kebahagiaan karena memberi, dan itu kita sudah kerjakan. Salah satu contohnya, seorang ibu memberikan makanan yang lebih baik kepada anaknya yang kurang baik untuk dirinya sendiri. Dan kebahagiaan yang level ketiga, yang ini butuh latihan agak khusus, adalah bahagia ketika badan dan batin selalu menjadi satu. Setiap saat, di setiap tempat, selalu badan dan batin menjadi satu, sehingga manusia terbebas dari kegelisahan, dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran, dan segala macam perasaan yang mengganggu lainnya. Inilah tiga macam kebahagiaan yang kita bisa dapatkan di dalam kehidupan ini, dan itu bisa menjadi satu pandangan untuk menjadi tujuan hidup Anda. Mungkin Anda punya tujuan hidup yang lain, atau mungkin Anda punya pandangan yang lain. Tentu kita akan bisa bahas di dalam forum diskusi yang sebentar lagi akan kita lakukan. Karena itu, inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua dan bisa memancing berbagai macam pertanyaan yang akan menambah wawasan kita bersama. Semoga Anda berbahagia, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.